Analisis protein. Halo, perkenalkan kami kelompok 2. Dengan nama Anselina Pirna, Reva Amelia Putri Dwi. Pratikum analisis protein. Tujuan pratikum mahasiswa mampu menganalisis kadar protein hasil pertanian berdasarkan pengukuran N total dengan metode jedal dengan bahan asam sulfat kerupuk ikan belida. Indikator PP, Qsao 4L, Aquades, 0. Dengan alat timbang analitik, destilasi, desikator, buret, pipet volume, beaker gelas, spatula, labu ukur, ruang asam, Erlenmeyer, pompa. Prosedur kerja, tahap pertama, destruksi. Hancurkan sampel. Fungsi sampel dihancurkan untuk mempercepat proses reaksi atau pengujian dengan memperbesar luas permukaan sampel sehingga reaksi kimia atau pengujian fisik terjadi lebih cepat dan efisien. Timbang sampel menggunakan kertas aluminium sebanyak 2 gram. Timbang Qsao 4 sebanyak 0,3 gram. Ambil larutan asam sulfat menggunakan pipet volume 10 ml. Masukkan ke dalam tabung destruksi. Masukkan Qsao 4 ke dalam tabung destruksi. Masukkan juga sampel. Tutup tabung reduksi menggunakan kertas aluminium sampai tertutup rata. Lalu dimasukkan ke alat destruksi. Sampel dipanaskan selama 3 jam atau sampai berubah warna. Destruksi dilakukan untuk melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur, sehingga kandungan unsur-unsur di dalamnya dapat dianalisis. Lanjut ke tahap destilasi. Masukkan sampel ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian masukkan Aquades sampai batas terang. Tutup labu ukur dan digojok. Setelah digojok 4 sebanyak tutup labu 3 gram. Ambil menggunakan pipet volume 10 ml. Pindahkan ke dalam beaker gelas. Tambahkan nao menggunakan pipet 5 ml. Tambahkan Aquades 100 ml. Masukkan PP 3 tetes. Kemudian diputar-putar. Kemudian lakukan penyulingan destilasi. Masukkan sampel ke dalam labu destilasi. Rakit alat destilasi. Pasang labu destilasi. Pasang juga wadah tampung. Cairan dipanaskan hingga mencapai titik didih salah satu komponen. Komponen dengan titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Uap dari komponen yang mendidih naik ke kolom destilasi atau pipa penghubung. Uap tersebut kemudian dialirkan ke kondenser. Diaman uap dididihkan dan berubah kembali menjadi cairan kondensasi. Cairan yang terkondensasi dikumpulkan dalam wadah penampung. Komponen yang belum menguap tetap berada di labu pemanas sebagai residu atau sisa. Tahap titrasi. Lakukan titrasi sampai berubah warna merah muda. Perhitungan kadar protein. Pembahasan. Kadar protein sampel kerupuk ikan belida adalah 10,89%. Tergolong tinggi dibandingkan dengan kadar protein pada umumnya.
berdasarkan standar nasional Indonesia. SNI 06 kurang 6 97 91 995 tentang kerupuk ikan menetapkan kadar protein minimum 6%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar protein kerupuk ikan belida memenuhi syarat mutu SNI. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kadar protein dalam kerupuk ikan antara lain jenis ikan dan teknik pengolahan kerupuk. Kandungan protein ikan belida sekitar 14,7 gram dalam 100 gram daging ikan belida. Namun, kandungan protein dalam ikan belida dapat bervariasi tergantung spesies, asal, dan metode pengolahan. Selain itu, teknik pengeringan yang tepat dapat membantu mempertahankan kadar protein dalam kerupuk. Pengeringan yang berlebihan dapat menurunkan kadar protein akibat terjadi denaturasi protein yang mengubah struktur protein, sehingga menurunkan nilai gizinya. Sekian pembahasan dari analisis kadar protein, kami ucapkan terima kasih. Analisis kadar lemak. Halo, kami dari kelompok 2 dengan nama-nama Anselina Pirna, Reva Amelia, Putri Dwi. Tujuan praktikum, mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan menganalisis kadar lemak bahan hasil perkebunan dengan metode soslet. Nama alat, labu lemak, desikator, mika gelas, oven, spatula, neraca analitik, kertas timbal, hot plate, gelas ukur. Bahan, kerupuk ikan belida dan enheksen. Langkah kerja, masukkan labu lemak ke dalam oven selama 1 jam. Setelah itu pindah ke dalam desikator. Untuk proses pendinginan selama 15 menit. Setelah itu, ambil labu lemak dan ditimbang, lalu dicatat. Untuk massa, labu kosong. Timbang sampel dot menggunakan beaker gelas dan kertas saring sebanyak 3 gram. Kemudian lipat kertas saring, masukkan ke dalam kertas timbal. Fungsi dimasukkan ke dalam kertas timbal agar jika kertas saring koyak, sampel tidak keluar ke tabung soslet. Kemudian masukkan ke dalam soslet. Bagian dalam atas oles menggunakan vaselin. Bagian luar bawah juga oleskan vaselin. Fungsi vaselin dioles pada soslet untuk memastikan sambung kaca antar berbagai komponen soslet menjadi rapat dan kedap udara. Tuang larutan enheksen 3/4 atau 1/2 dari volume tabung 250 ml. Masukkan ke dalam soslet. Kemudian rakit alat 2 proses ekstraksi. Buka kunci pada kondenser. Pasang soslet di atas dot labu lemak dan pasang kondenser di atas soslet. Setelah itu kunci dot kondenser. Lakukan ekstraksi selama 3 jam. Untuk prinsip kerjanya suhu yang Anda gunakan itu akan mendidihkan atau menguapkan si pelarut yang ada. Di dalam tabung uap tersebut dia akan melewati SOX menuju kondensor di kondensor uap akan didinginkan oleh air di dalam kondenser, lalu uap tersebut berubah menjadi tetesan cairan. Tetesan cairan dia akan melarutkan lemak yang ada di dalam sampel atau ekstraksi lemak di dalam sampel. Apabila pelarut atau volumenya sudah penuh, volumenya akan terpenuhi. Nanti lemak atau pelarut tersebut akan turun ke bawah membawa lemak dan larut kembali ke dalam labu pelarut. Pelarut akan terus menguap pelarutnya. Sedangkan lemak dia akan tetap berada di dalam labu. Begitu seterusnya sampai lemak yang ada di dalam sampel itu benar-benar sudah terekstraksi sempurna. Pisahkan antara lemak dan larutan enheksen. Labu yang berisi lemak kemudian masukkan ke dalam oven selama 1 jam. Setelah itu masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Kemudian ambil labu dan timbang lalu dicatat beratnya. Perhitungan pembahasan hasil dari praktikum telah dilakukan. Kadar lemak pada sampel ikan belida adalah 1,866%. Hal ini menunjukkan bahwa sampel kerupuk ikan belida kurang dari SNI
Kadar lemak pada ikan belida yaitu 2-5. Mengapa begitu? Karena kandungan lemak pada ikan yang kurang segar mempengaruhi kandungan lemak. Seharusnya dipastikan ikan yang digunakan segar. Untuk meminimalisirkan segradasi lemak ikan, ikan segar memiliki komposisi lemak yang lebih stabil dan teroksidasi. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih. Analisis gula total. Halo, kami dari kelompok 2 dengan nama-nama Anselina Pirna, Reva Amelia, dengan Aquades sampai batas terah. Nama alat, tabung reaksi, Bika gelas, labu ukur, neraca analitik, hot plate, spektrofotometri pipat ukur. Bahan, Aquades, glukosa, ensraun. Prosedur kerja, isi labu ukur 100 ml, ulagan 1. Timbang glukosa sebanyak 0,2 gram. Larutkan dengan Aquades. Masukkan ke dalam labu ulangan 2, sampai batas terah. Ambil larutan ulangan 1. Menggunakan pipet volume 100 ml. Masukkan ke dalam tabung reaksi 1, kemudian ambil larutan ulangan 2. Masukkan ke dalam tabung reaksi 2. Ambil larutan entron sebanyak 5 ml. Masukkan ke dalam tabung reaksi ulangan 1. Dan masukkan juga 5 ml larutan entron ke dalam ulangan 2. Tutup kedua tabung reaksi dengan plastik sampai rapat. Dan lapisi dengan aluminium. Lalu di vortex. Panaskan dengan suhu 150 derajat. Selama 30-180 menit. Kemudian angkat dan dinginkan. Masukkan sampel tersebut ke dalam kuvet untuk ditera menggunakan spektrofotometri. Dengan panjang gelombang 630 nanometer untuk mengetahui nilai absorbansinya. Perhitungan. Praktikum gula total dengan metode ensraun. Melibatkan pengukuran jumlah gula dalam sampel melalui reaksi kimia antara gula dan regen ensraun. Prosedurnya dimulai dengan mengekstraksi gula dari sampel, yang kemudian dipanaskan dengan regen ensraun dalam kondisi asam. Reaksi ini menghasilkan senyawa berwarna biru hijau, yang intensitas warnanya sebanding dengan konsentrasi gula dalam sampel. Warna yang dihasilkan diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang sekitar 620 nm. Konsentrasi gula total kemudian dihitung dengan membandingkan absorbansi sampel dengan kurva standar yang dibuat dari larutan gula dengan konsentrasi yang diketahui. Sekian dari kami, thank you. Selamat malam kepada Kak Dia. Mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Di sini kami ingin menyampaikan hasil analisis dari praktikum kami dan desain yang telah kami buat. Kami menganalisis salah satu produk dari sini, yaitu kerupuk ikan belida dengan kadar air yang terdapat adalah 14,49, kadar abu 3,90%, protein 10,89%, lemak 1,86%, dan gula total 0,06%. Kadar abu 14,49%. Pengaruh kadar air yang tinggi dapat menyebabkan kerupuk ikan menjadi lebih mudah rusak dan kehilangan tekstur yang diinginkan. Dampak produk mungkin memiliki masa simpan yang lebih pendek dan konsumen mungkin tidak menyukai produk yang terlalu berat atau besar. Pengaruh kadar abu yang tinggi dapat mengindikasikan penggunaan bahan palsu yang tidak memenuhi standar atau proses produksi yang kurang optimal. Dampak produk bisa
total 0,06. Pengaruh meskipun kandungan gula total rendah penting untuk mematuhi standar untuk menjaga kualitas produk. Dampak konsumen yang peduli dengan gizi dan kesehatan cenderung memilih produk dengan kandungan gula yang rendah. Berikut adalah deskripsi kemasan yang telah dibuat. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf yang telah melewati. Terima kasih. Ya, ini boleh kepo.